Jadi saat ini ya saya berada di wilayah Pacet Mojokerto ya, dan ini ada fenomena alam yang sangat luar biasa yang dimana ini warga sedang berbondong-bondong ya menyaksikan fenomena alam tersebut. Sambil menunggu rekan-rekan yang lainnya, kita akan menuju ke lokasi di mana ada sebuah temuan yang sangat spektakuler di lereng Gunung Lirang ini ya. Seperti apa nanti keseruan dalam video kali ini gitu, terus video ini sampai selesai ya teman-teman ya. Bapak, sambil nunggu Mbak Titi, kita bentar ya. Semuanya wes belum? Belum, masih ada yang di bawah. Datang ya, tak? Arek-arek gak datang ya. Sembunyi. Oke, sudah memasuki pintu gerbang dari Puncak Bonkaci ya, dengan ketinggian 1132 mdpl. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita beramai-ramai ini untuk mengeksplor atau mereview sebuah temuan terbaru di lereng gunungan atau di lereng Gunung Lirang ini, yang dimana ini jalan masih baru ya, dan baru ditemukan dan baru diperlebar gitu ya maksudnya ya, oleh seorang warga desa. Jadi nanti kita akan menuju ke atas sana ya, atas sana. Di sana akan ada sebuah tempat yang baru saja ditemukan, yaitu mitosnya menurut sesepuh sini atau orang-orang tua daerah sini, ada sebuah perkampungan kuno ya. Diduga juga itu adalah merupakan perkampungan setan atau kampung gaib. Jadi saat ini kita penasaran. Makanya hari ini kita beramai-ramai untuk mengeksplor lokasi tersebut ya teman-teman. Jalur ini menuju pendakian dinamakan Puncak Bonkaci. Tak apa itu kisahnya seperti apa, kok bisa dinamakan Bonkaci. Yang jelas tempat ini sangat viral di akhir pekan ini ya. Jadi antusias masyarakat, banyak sekali warga yang datang ke lokasi yang dinamakan Puncak Bonkaci ini. Ada juga tadi kita temui warga dari Surabaya ya, rombongan dari Surabaya, dan saat ini juga posisi sedang menuju ke lokasi tersebut. Kita sudah sampai lokasi yang dinamakan ini merupakan Supit Urang ya, dan ini merupakan pos 2 ya teman-teman ya, pos 2. Dan di atas sana ramai sekali, kita dengar ya, itu pengunjung. Mungkin turis tadi yang sampai ke lokasi ya, pulang balik. Ini loh. Hah? Ini malah di itu loh, di pangku. Iya ta? Cedera ya? Jatuh ya? Ditando. Jatuh mungkin, cedera ya. Ini turis dari rombongan dari Surabaya tadi yang kita temui turun, tak ada kendala apa ya. Mungkin ini sudah sampai ke puncak atau ada insiden ya, sehingga rombongan ini kembali ya. Aman? Kok balik Pak? Aman Pak. Kenapa balik Pak? Sudah? Balik. Oh, Sudah nyampe atas kan? Ya, sampai atas. Gimana pengalaman untuk pengalaman ke atas ketika Suasananya sangat jos, dingin. bagus ya? siapa? Ya, lanjut. Jadi ini rombongan dari Surabaya tadi yang kita temui di sana ya teman-teman. Ternyata tidak sampai puncak karena tidak tahu aksesnya untuk menuju ke Pasar Setan.
Oke, hati-hati Pak, hati-hati Pak. Semoga selamat sampai tujuan. Asik sih Bapak. Asik. Ya, Asik Bapak, sih. asik. Tahu dengan mitos yang ada di sini. Karena sekarang juga ada namanya Wah, nggak tahu Bapak. Oh my god. Namanya siapa nih horor nanti. Romi. namanya Pak ya. Tapi asik kok Bapak. Iya, asik Bapak. Udaranya segar. Ya untuk pemula begitu ya. Iya, ya untuk pemula apa ya, maksudnya cukup udah cukup apa tantangannya cukup oke lah Bapak. Terima kasih ya Mbak ya. Oke. Enggak apa-apa ini upload ya. Ya, nggak apa-apa Bapak. Oke, selamat jalan, hati-hati. Oke, kita sudah sampai di pos 4 ya teman-teman. Ya, mungkin kita butuh istirahat sebentar. Ini teman-teman yang lainnya sedang istirahat ya. Kita berada di puncak Bonkaji yang ikut wilayah Pacet. Yang di sebelah kanan sana adalah merupakan sebuah gunung yang bernama Gunung Welirang ya teman-teman ya. Dan di lokasi ini terdapat sebuah lokasi atau tempat yang lebih dikenal dengan pasar setan atau pasar gaib. Batu ya Kang. Batu yang mengeluarkan api itu. Batu Kang. Nah. Begitu ya. Ini loh buat jeram ini. Ya. Batu yang mengeluarkan apa? Sesuatu yang unik juga di sini. Tanah kan? Oh, tanah ini. Tanah. Kan? Karena ini dekat dengan Gunung Welirang bisa jadi bocor ke sini Kang kawahnya kan. Gitu ya. Heeh. Ini yang sering mengakibatkan kebakaran hutan. Iya, jadi faktor kebakaran hutan itu tidak karena ulah manusia, kadang juga faktor alam juga bisa. Seperti Gesekan bambu apa bisa juga, batu. Ya. Itu sampai ke atas itu loh. Tuh, banyak. Mana lokasi bapaknya ya? Jadi ada sesuatu yang aneh sudah kan ya, bahwa memang tempat ini apakah ada kaitannya dengan hal-hal mistis? Ternyata memang Ada tanah yang mengepulkan asap. Itu orangnya ya, Pak Syukur ya, yang tinggal di sini ya. Kita coba bertanya-tanya ya tentang keunikan dan cerita dari tempat yang dinamakan Pasar Setan ini ya. Ya Pak Syukur, kita saat ini sudah mendaki di ketinggian sekitar 1132 mdpl. Perjalanan sekitar memakan waktu 1 jam. Nah, di perjalanan Pak ya, kami banyak mendapatkan hal-hal tentang batu ataupun alam ataupun pohon-pohon yang besar gitu. Dari Pak Syukur sendiri yang berada di sini sudah lama, apa yang perlu kita ketahui begitu Pak? Ya memang kalau historis dulu memang desa yang hilang di Kabupaten Mojokerto adalah wilayah Sendi, desa Sendi ini. Dari sebelum Belanda atau Jepang masuk ke sini, ini sudah desa. Jadi desa Sendi itu terletak di posisi kawasan Gunung Kursi. Makanya ini dinamakan Bonkaji. Itu sudah ada yang menempati dulunya. Jadi di sini miliknya Pak Kaji dan penghasilannya itu adalah kopi yang terbesar. Kopi zaman dulu istilahnya lokal gitu ya. Itu penghasilan yang terbesar, akhirnya dia ekonominya bisa berkembang, bisa naik gaji. Makanya sebut orang desa mengatakan itu Pak Kaji. Hingga sekarang di sini dinamakan Bonkaji. Dari tanah yang sudah dikelola dari sejak dulu. Nah ini karena saya ini termasuk ahli waris dari desa Sendi, kita termasuk generasinya, kita membuka ini supaya bisa berkembang lagi dengan situasi-situasi yang ada. Kita menjaga, melindungi dan melestarikan. Makanya kita kelola dengan mencari ekonomi supaya lokasi kita tidak rusak.
Jadi di sini bersama teman-teman kami atau mitra kami yang menjaga, melindungi dan melestarikan. Kalau kita buat pendakian, justru yang mengambil kayu atau mengambil apa kan tidak berani. Begitu Mas. Ya, beberapa hari kemarin di belakang layar kita sama tim gitu mendapatkan kabar sehingga kami tujuannya nyampe ke sini ini ingin konfirmasi adanya suatu wilayah atau area tertentu begitu dengan mitosnya pasar setan begitu. Seperti apa itu Pak ceritanya Pak? Ya karena di situ yang pertama jenengan masuk kan itu ada gapuro, terus ada batu-batu yang istilahnya bertumpuk-tumpuk dari sejak dulu, termasuk itu alam. Jadi karena ini kita melestarikan alam, situasi yang ada, batu-batu yang indah kita pelihara. Itu historisnya tahun berapa itu zaman kerajaan sebelum Majapahit itu sudah ada, dan katanya yang duduk di situ adalah Prabu Watugunung. Itu sejarah dari Jujo Makjujo, termasuk dari nenek moyang dulu. Itu yang ada di Prabu Watugunung, termasuk batu-batu yang tumpukannya tadi sudah sampai lihat itu. Berkaitan dengan nama pasar setan tersebut, itu memang ada suatu pengalaman dari warga yang pernah mengetahui tempat ini atau memang cerita turun temurun atau seperti apa itu? Kalau historisi pasar setan itu dari orang-orang Ramusan dulu yang ada, kalau malam hari dengan sepinya situasi banyak orang-orang Ramusa mengetahui situasi pasar itu. Jadi akhirnya turun temurun menjadi cerita. Jadi akhirnya masyarakat sini atau sesepuh sini mengatakan bahwa di Gedek Ramusa itu di sebelahnya Supeturang itu kan kerja paksa itu orang yang sangat sakit menderita. Akhirnya dia supaya maksudnya minta bantuan Tuhan atau berpuasa supaya keluar dari cengkraman Belanda. Dia kan tidak bisa bergerak. Akhirnya banyak yang meninggal, banyak yang namanya dijajah yang sangat nggak enak. Dia istilahnya dulu itu ingin keluar dari situ, jadi ya berpuasa atau bagaimana usahanya supaya keluar dari situ. Akhirnya banyak yang meninggal, banyak kan akhirnya jadi arwah gentayangan. Begitu Mas. Sehingga area tersebut di malam-malam tertentu, hari-hari tertentu suka terdengar suatu keramaian begitu, seperti pasar gitu Pak ya. Iya. Sehingga warga sini menamakan pasar setan. Lokasi atau titik lokasinya itu di daerah mana Pak? Kalau dari titik 0 ini kita menuju turun lagi dari Supeturang naik di dekatnya Gedek Ramusa itu. Jadi turun lagi di situ ada namanya untuk ritualan penyucian itu Sumber Tabut. Jadi masyarakat sini kalau hari suci, termasuk hari Jawa suci itu hari Suro, termasuk Suran itu dia berbasuhan di tempat tersebut. Sumber Tabut. Iya. Jadi kalau hari-hari Jawa atau bulan Suro itu banyak masyarakat sini bersuci di situ atau basuhan. Begitu Mas. Disakralkan ya? Disakralkan? Iya, memang disakralkan dari Pamenggu desa Sendi ini. Jadi tetap karena adat itu sebelum negara kita merdeka sudah ada adat, makanya adat tetap dilestarikan untuk tingkat Nusantara. Jadi adat memang dijaga dan perlu dilestarikan. Kita ikut tata tertib aturan-aturan yang ada, gitu Mas. Ya Pak, panjenengan kan sudah puluhan tahun ya merawat atau memelihara tempat ini. Ada nggak pengalaman-pengalaman tertentu begitu yang berkaitan dengan hal mistis? Sebetulnya sih ada Mas. Karena itu tidak bisa dinyalakan dengan mata yang kasat. Itu butuh mata batin, butuh istilahnya itu butuh bisa membuka panca inderanya.
Dan situ saya tidak berani mengatakan karena tidak bisa dinyatakan di alam semesta yang kasar ini. Kan itu bisa kita seakan-akan bikin kata-kata omong kosong karena tidak dibuktikan sifatnya yang nyata, karena di situ termasuk alam lain. Satu misal, tebing ini kita lihat tebing, tapi di situ adalah rumah. Bagaimana kita menyebutnya? Padahal kalau kita melihat di situ banyak manusia atau ciptaan Tuhan, atau itu dibilang setan atau kita nggak ngerti. Tapi ternyata wajahnya ya seperti kita ini sama. Dia mengatakan sama-sama ciptaan Tuhan. Begitu. Kalau kita lihat dengan kasat mata yang logika, dia berbentuk tatanan batu, tebing, dan hutan atau pohon besar. Begitu, Mas. Lah itulah sulitnya mengatakan di dua alam itu. Begitu, Mas. Sosok yang menyerupai perwujudan manusia itu bentuknya seperti manusia atau hewan apa itu, Pak? Bentuk manusia ada dan bentuk binatang juga ada, termasuk di sini istilahnya orang dulu mengatakan anjing baung atau asu baung juga ada. Tapi supaya tidak mengganggu kepada semua pendaki, istilahnya orang Jawa itu harus dirituali supaya tidak mengganggu semua pendaki-pendaki yang memasuki area ini. Dibutuhkan ketentraman. Jadi kita berupaya minta kepada Tuhan supaya digeser atau dia pindah dari lokasi ini. Jadi kita menepati, kita adakan istilahnya ritualan dulu, Mas. Jadi kita saling menghormati sesama umatnya Tuhan. Jadi kita minta supaya dia tidak mengganggu orang yang datang ke Puncak Bonkaci atau pendakian ini, Mas. Begitu. Terakhir ya, sempat kami mendengar begitu Pak, bahwa sendi ataupun jalur sendi ini merupakan jalur kutukan. Itu maksudnya gimana? Apakah memang hanya sebetulnya sih memang ada gunungnya atau wilayahnya kutukan itu dari sini kira-kira 3 kilo areanya. Memang dari historis dulu kawasan Mojopahit dengan Singosari dengan Kediri itu persilangan tiga kerajaan. Makanya di atas sana adalah salah satu untuk menjaga perbatasan kerajaan itu ada di Watuwondo sana. Jadi makanya ada sistemnya kutukan, itu berbentuk gunung atau pondok itu ya istilahnya. Di situ namanya kutukan. Jadi salah satu orang yang melanggar aturan-aturan dari hukum-hukum adat termasuk dikutuk di situ. Jadi termasuk hukum karma yang berlaku dulu itu. Kalau hukum-hukum sekarang kan hukum-hukum negara ini ya, karena itu kutukan itu adalah hukum adat. Jadi orang yang melanggar dia kena kutukan. Nah, itu panjang sekali, tapi kurang pas, kepastiannya saya kurang pas. Tapi historis yang ada memang tempatnya ada yang namanya kutukan, dan wilayah-wilayah ini memang sangat ada yang mengatakan angker, ada yang mengatakan sebetulnya sih cuma manusianya saja kalau bisa saling menghormati ya tidak ada apa-apa, begitu saja. Mungkin terakhir, Pak ya. Iya. Untuk harapannya Bapak sendiri tentang lokasi ini dan dibukanya tempat yang dinamakan Bonkaci ini seperti apa, Pak? Harapan dari panjenengan? Harapan dari saya, karena wilayah ini untuk menghidupkan desa dan perekonomian masyarakat dan aset desa supaya berkembang, kita mengelola sebagus mungkin dan menjaga melestarikan ini supaya kedepannya tidak hanya menutun penghasilan di wilayah sendi ini. Makanya dibuka supaya tidak pertanian biasa, kita mengikuti globalisasi dan menjaga atau melestarikan lingkungan ini. Mas, harapannya ya supaya bisa mengembangkan perekonomian dan tetap lestari wilayah kita. Begitu, Mas. Cukup ya.
Iya. Oke, terima kasih. Matur nuwun, Bapak siapa? nggih. Matur nuwun. Pak Syukur ya. Nggih. Pak Syukur ya. Nggih. Semoga sukses. Us, us.